Dessert atau hidangan pencuci mulut sekarang ini tersaji tidak hanya enak untuk disantap, tetapi juga memanjakan mata. Dan saat ini saya sudah bersama Jenny Tandika yang menjadikan jelly sebagai kanvas untuk berkreasi. Mbak Jenny, apa kabar? Baik, Senyumnya manis, semanis puding-puding dan jelly art di depan saya ini ya. Aduh, luar biasa. Tapi kalau kita ngomongin soal jelly art, ini kalau dilihat gini, pertama kali terpikir adalah bingung gimana bikinnya. Tapi sebelum kita membahas itu, kan ada yang namanya puding art. Iya. Ini jelly art, bedanya apa Mbak Jenny? Sebenarnya puding art sama jelly art sama. Jelly art kan dia lebih fokusnya ke bahan dasarnya jelly. Jadi otomatis sebenarnya puding art itu semua yang berbentuk puding itu namanya puding art. Oh gitu. Jadi jelly art itu ya termasuk puding art. Oh, jadi jelly art adalah bagian dari puding art. Oke, tapi bahan dasarnya sendiri ya ada jelly, ada yang agar. Ada Jadi yang dia agar. kombinasi antara jelly dengan agar-agar. Oke. Nah, salah satu yang khas dari jelly art ini kan bentuknya yang cantik di dalamnya ya. Ada bentuknya mawar, ada bentuknya bunga-bunga gitu. Ini nih supaya kelihatan, kita angkat sedikit, tekan. Ada mawar-mawar dalamnya. Gimana ya bikinnya ya? Duh, ini susah banget pastinya. Kalau kita ngebayangin susah, tapi kayaknya harus kita lihat deh. Ada tayangannya nih ya, cara-caranya membuat jelly art. Kita lihat sama-sama. Nah, itu dia. Nah, itu tuh warna-warni itu apa tuh? Itu Mbak Jenny? agar-agar. Oh, jadi agar-agar agar-agar. diberi pewarna makanan. Alat-alat itu betul-betul hanya cuman... Kalau saya sih cuman suntikan saja. Nah, ini yang bikin saya bingung nih. Ini kan cuman disuntik, nggak ada dipotong-potong atau diukir-ukir. Ya, cuman disuntik, disobek gitu. Nah, cara taunya bentuknya akan jadi bunga itu gimana, Mbak Jenny? Ya, kita udah mempelajari teknik-tekniknya. Jadi kita tahu untuk membuat bunga mawar, misalnya kelopaknya cara nyobeknya gimana. Buat daun, bentuknya kan agak lancip, jadi caranya beda lagi. Oh gitu. Jadi misalnya nih harus pakai suntikan. Kemudian untuk memasukkan si agar-agarnya berwarna-warni itu berdasarkan apa takarannya? Feeling atau? Pakai feeling. Oh, Cuman gitu? kalau untuk bahan dasarnya untuk yang bunga-bunga begini memang udah ada resepnya. Jadi udah ada komposisinya. Nah, harus agar yang misalnya dengan tingkat kekentalan seperti apa? Iya, Karena kan itu iya. cepat sekali mengeras ya. Iya. Jadi tekniknya Biasanya gimana? kalau misalnya kalau untuk membuat yang sedikit bisa langsung tanpa diapa-apain. Maksudnya untuk bahan itu dia nggak akan keras. Tapi kalau untuk membuat secara banyak begini kita harus akalin, bisa pakai steamer, pakai rice cooker. Jadi dia tetap hangat. Oh, Gitu. supaya nggak cepat mengeras ya. Iya. Nah, yang satu lagi nggak kepikiran di saya adalah, ini kan berarti dari atas. Berarti kita melihat semua gambar polanya itu dari atas aja, nggak tahu gimana bentuknya. Berarti kita harus sering ngintip di Iya, bawahnya. kadang-kadang kita intip, tapi kalau kita udah sering bikin tanpa mengintip pun kita udah tahu. Wah, itu sih kalau udah jago kayak Mbak Jenny. Nggak juga sih. Tapi kalau misalnya yang awal-awal nih, gimana caranya untuk memastikan kalau pas dibalik ya bentuknya bunga mawar, pas dibalik bentuk krisan misalnya, itu gimana caranya Mbak Jenny? Maksudnya pada saat kita bikin kita udah tahu polanya lah. Seperti bikin mawar begini, kita udah tahu cara nyobeknya kan begini. Nah, seperti ini krisan, cara nyobeknya udah lain. Jadi kita pada saat kita mau nyuntik, kita udah harus tahu dulu kita niatnya mau bikin bunga apa. Oke, jadi si pudingnya itu sebetulnya harus sudah jadi dulu. Iya, jadi pertama pudingnya yang harus jadi itu adalah puding yang ini, yang bening. Oh, jadi gitu. dinamakan kanvas. Oh. Jadi setelah beningnya keras, baru ini. kita suntikin, iya. Nah, kalau bikin yang kayak gini misalnya, jadi si pudingnya harus keras dulu. Iya, Ya. si Puding- jelinya. Yang jelinya, yang transparan harus keras dulu. Kemudian? Baru kita suntikan yang warna-warni itu dalam kondisi yang masih panas. Oke. Dan harus ada bantuan steamer atau apa itu juga ya? Iya, kalau supaya untuk misalnya- bikin yang banyak, yang dalam jumlah yang banyak. Gitu. Nah, Cuman kalau- takarannya itu harus pas komposisinya, kalau nggak boleh terlalu kental atau terlalu encer. Nah, jadi nanti ini kembangnya nggak jadi. Tuh kan, saya yakin pasti ada triknya deh, pasti ada tipsnya. Apa nih kira-kira Mbak Jenny? Triksnya untuk bikin ini ya pertama kita harus tahu resepnya. Oke. Untuk bikin komposisinya yang pas seperti apa. Pada saat kita bikin kanvasnya kita juga harus tahu cara bikinnya supaya dia bisa bening itu gimana. Oh, Nggak begitu dimasak nggak langsung dia bisa bening, jadi kita harus tahu trik-triknya gimana supaya bisa bening, bisa jelas begini. bisa bening terus bisa juga disobek-sobek istilahnya, terus itu juga disuntikin ada warna-warna ya. komposisinya, takarannya. Oke. Nah, butuh
latihan berapa lama nih? Saya Kalau- mungkin beda-beda ya orangnya, Iya, cuman memang. rata-rata lah. Rata-rata mungkin beberapa bulan sih, tergantung frekuensinya juga. Dengan makin sering belajar, makin cepat. Kalau Mbak Jenny mulai dari Saya awal sih- sampai jago, mahir banget? Saya dari awal sampai bener-bener udah bagus banget itu 5-6 bulan mah. Cuman itu dengan catatan saya juga nggak setiap hari latihannya. Oh, kalau tiap hari pasti lebih cepat lagi. Iya, makanya tergantung frekuensinya kita. Iya, benar-benar. Cuman kalau makin sering makin cepat Mbak. Jadi Nah. kita sambil terima orderan, kita juga sambil praktis namanya. Karena kan nggak mungkin kan kita bikin mawar, terus pasti ada bunga-bunga Iya, yang jadi lain. banyak bunga. Jadi pertama pada dasarnya sih kita udah harus bisa bikin yang gampang-gampang Yang paling dulu ya. gampang tuh yang mana? Yang bisanya awal waktu bentuk yang mana, Mbak Yang Jenny? awal-awalnya saya nggak bawa ke sini ya. Oke, Ini. tapi kalau yang mawar-mawar ini termasuk salah satu yang paling basic? Paling basic bukan mawar sih sebenarnya yang paling gampang itu namanya bunga jarum gitu loh. Jadi cuma ditusuk tarik yang halus-halus lah gitu. Ya bener-bener yang cuman Iya. garis Iya, gitu ya. Itu paling gampang. Oke. Nah, tapi sebetulnya jelly art itu ini kan mungkin di Indonesia memang sudah dikenal tapi belum begitu banyak. Itu Iya. asalnya dari mana sih jelly art itu, Mbak Itu Jenny? dari Amerika Latin dulunya. Oh. Jadi Cuman di Indonesia mungkin kira-kira itu udah dikenal sekitar 3 tahunan yang lalu sih. Baru boomingnya sekitar setahun lebih 2 tahun begitulah. Baru mulai booming. Kalau Mbak Jenny sendiri kenapa tertarik untuk bikin jelly art? Saya pada awalnya sih saya memang demen ya bikin puding. Cuman Oh. pudingnya puding-puding biasa. Jadi saya lihat kayaknya lama-lama bosan nggak ada variasinya. Akhirnya saya browsing-browsing, saya berusaha mencari sesuatu yang lain. Nah, ketemulah dengan jelly art ini saya merasa bentuknya begitu menarik kan. Iya sih, iya. Nah, Nampak kayak cantik kan? sulap nih bener-bener Iya, bikinnya jadi gimana, penasaran. pusing banget. Begitu saya lihat, saya langsung jatuh cinta sama jelly art. Saya berusaha untuk mencari data-data tentang jelly art ini, belajarnya di mana. Belajarnya di mana, Mbak Jenny? Pertama saya coba belajar dari YouTube. Ah, Maksudnya mau otodidak aja. Ternyata waktu kita lihat sih gampang ya. Begitu dipraktekin ternyata susah. Oh, Akhirnya waduh nggak gagal nih, saya pikirin lagi mau ikut kursus. Pada saat itu kalau untuk guru-guru yang udah mahir banget itu kursus biayanya masih di tinggi. Indonesia sudah ada waktu itu? Udah ada, cuman baru belum begitu banyak ya, nggak seperti sekarang. Nah akhirnya saya browsing lagi, saya suka itu aktif di media sosial, Facebook gitu. Saya cari kelompok-kelompok yang grup-grup untuk memasak itu, saya join ke sana. Nah kebetulan pada saat itu mereka akan, yang grup yang saya join itu, mereka akan latihan bareng gitu loh, kopdar namanya, mau kopi darat. Nah salah satunya mengerjakan jelly art ini. Iya, Saya jadi langsung ke sana. temuin dulu komunitasnya di situ, Iya, saling sharing gitu iya, ya. jadi- Nah, tapi kalau misalnya sekarang itu pangsa pasarnya memang banyak, yang minat itu banyak. Lumayan sih sekarang, kalau itu udah pada banyak yang tahu. Jadi kalau dulu kan setiap ulang tahun atau acara-acara apa kebanyakan ordernya cake. Cake, Nah iya. sekarang mereka mungkin udah agak bosen pengen cari sesuatu yang lain. Jadi mereka juga udah banyak yang tahu dari ini jelly art ini. Iya. Nah, kalau mereka bilang nih pelanggannya Mbak Jenny, apa sih keunggulannya jelly art ini dibandingin cuman cake gitu? Mungkin soal ketahanannya, soal Kalau nilai pertama sih gizinya. bentuknya ya, bentuknya yang antik, yang agak lain lah sama cake ya. Kedua itu mungkin bahannya itu kan lebih sehat karena dia dari jelly sama agar-agar ya. Itu kan daya apa tuh namanya? Kayak misalnya kan ini penuh serat gitu ya, Iya, iya. jadi bagus untuk Seratnya pencernaan. lebih tinggi. Mungkin lebih nggak ada apa ya, guilty feeling kan kalau habis makan cake itu kan banyak lemaknya, banyak krimnya. Kalau ini kan banyak seratnya. Terus kemudian tahannya tadi ini berapa lama? Nah, kalau untuk tahannya memang dia kalah dengan cake ya. Kalau ini di ruangan terbuka begini, maksudnya di suhu ruang itu tahannya cuma paling seharian. Jadi dia kalau di kulkas bisa lebih lama, bisa sekitar 5-6 hari. Oke. Cuman mungkin warnanya agak memudar. Oh, oke, 5-6 hari. Ini kan bentuknya bagus banget ya. Sayang sebetulnya untuk dimakan ya. Saya mungkin kalau ini kalau misalnya ini tahan 6 hari, mungkin saya baru akan makan di hari kelima. Karena sayang banget. Sebetulnya pengen coba sih. Ini rasanya itu bervariasi juga nggak? Kalau Mbak untuk Jenny? base-nya sih satu rasa aja sih. Untuk base-nya maksudnya ini yang beningnya ini si resak aja. Terus kita bisa kombinasi yang bagian bawah ini dengan rasa-rasa yang lain. Makanya saya selain untuk menjaga kecantikannya, maksudnya tampilan itu, saya juga memikirkan
rasanya. Oke. Jadi kadang-kadang kita mengikuti kemauan dari customer. Kadang saya kombinasi dengan rasa coklat atau dengan bahan alami, misalnya jus mangga, pandan atau susu doang. Duh, gitu enaknya. deh. Tapi kalau misalnya mau beli, harganya berapa Mbak Jenny? Tergantung ya model dan ukurannya. Kisarannya dari yang kecil begini 10 ribuan sampai yang paling gede 200 ribuan. Oke, yang segede-gede 200 ribuan ya. Ini karena sudah penutup, saya ingin coba satu nih Mbak Iya, Jenny. boleh. Silakan. Saya ingin coba satu ya. Nah, ini dia yang bentuknya adalah mawar. Ini rasa sirsak. Ya, sirsak Ya dengan ampun. susu. Ternyata rasanya enak banget, seger ya kan. Makasih banyak ya Mbak Jenny Iya, sudah oke. hadir bersama kami di sini mendatangkan yang cantik-cantik ini. Nah, akan ada apa lagi informasi yang menarik di Net 12? Salah satunya adalah saya ingin mengajak Anda ke Tapanuli Selatan. Karena di sana ada sanctuary Barumun yang dibangun untuk melindungi para satwa. Jadi tetap di Net 12.